warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Desikoma, NPM 19210003 dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Metro. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu metode pembelajaran tipe Tustai atau dikenal dengan TST. Mode pembelajaran komparatif tipe Tustai atau TST. Model ini bisa digunakan dalam sebuah mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia peserta didik. Mode Tustai merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerjasama, bertanggung jawab, dan saling membantu memecahkan masalah, dan saling mendorong satu dengan yang lain untuk berprestasi. Metode ini juga untuk melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik. Karakteristik mode pembelajaran Tustai. Menurut Sukarno, mode pembelajaran Tustai memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagi hasil dan informasi sebagai kelompok dengan cara peserta didik bekerja sama dalam kelompok berempat seperti biasa. Yang kedua, setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke kelompok lain. Yang ketiga, dua orang ditinggal dalam kelompok bertugas membagi hasil kerja dan informasi mereka ke tamu yang mereka datangi. Yang keempat, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan ketemuan mereka dari kelompok lain. Yang kelima, kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerjasama mereka. Dalam metode pembelajaran komparatif, TST ini memiliki tujuan yang sama dengan pendekatan pembelajaran komparatif yang telah dibahas sebelumnya. Siswa diajak untuk bergotong royong dan menemukan suatu konsep. Penggunaan metode pembelajaran komparatif TST akan mengarahkan siswa untuk aktif baik dari berdiskusi, bertanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan, dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh teman. Selain itu, alasan menggunakan metode pembelajaran Tustai ini karena dapat berbagai kerja kelompok yang jelas tiap anggotanya. Siswa dapat bekerja sama dengan teman, dapat mengatasi kondisi siswa yang ramai dan sulit diatur saat proses belajar mengajar. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan metode Tustai yaitu dapat diterapkan dalam sebuah kelas atau tingkatan. Yang kedua, belajar siswa lebih bermakna. Yang ketiga, lebih berorientasi dan aktif berpikir siswa. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang kelima itu memberikan kesempatan terhadap siswa untuk menemukan konsep sendiri dengan cara memecahkan masalah. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan kreativitas dalam melakukan komunikasi dengan teman sekelompoknya. Yang ketujuh, membiasakan siswa untuk bersikap terbuka terhadap teman. Yang kedelapan, meningkatkan motivasi belajar. Kelemahan metode Tustai membutuhkan waktu yang lama. Siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok, terutama yang tidak terbiasa belajar kelompok akan terasa asing dan sulit untuk bekerja sama. Yang ketiga, bagi guru membutuhkan banyak persiapan, materi, dana, dan tenaga. Yang keempat, setiap kelompok bisa siswa yang pandai menguasai jalan diskusi, sehingga siswa yang kurang pandai memiliki kesempatan yang sedikit untuk mengeluarkan pendapat. Yang kelima, guru cenderung sulit dalam mengolah kelas. Langkah-langkah penerapan. Langkah-langkah yang menggunakan metode Tustai dengan berbagai berikut. Yang pertama, peserta didik bekerja sama dengan kelompok berempat seperti biasanya. Yang kelima, setiap selesai, dua orang masing-masing kelompok bertamu kepada kelompok lain. Yang ketiga, orang yang tinggal di kelompok bertugas memberikan hasil dan informasi mereka ke tamu mereka. Yang keempat, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka masing-masing dan melaporkan
temuan mereka dari kelompok lain. Yang kelima, kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. Tahap-tahap yang terdapat dalam metode two-stage ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, presentasi guru. Yang ketiga, kerja kelompok. Yang keempat, promasi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sebelum materi dimulai, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa sesuai. Masih ingat materi sebelumnya? Tentang itu ya Bu ya, mobilitas sosial. Iya. Nah, terus di situ apa faktor-faktornya? Faktornya itu di sini ada tentang pekerjaan, tingkat fertilitas, sama sistem ekonomi Bu. Contohnya itu seperti ketidakseimbangan dalam jumlah posisi yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pelamar. Apa dampaknya? Apa dampak dari mobilitas itu? Tidak terjadi konflik antar kelas sosial. Terus seperti ketika ada perbedaan kepentingan antar kelas sosial akan memicu terjadinya konflik. Yang kedua tuh konflik antar kelompok sosial, seperti perbedaan antara suku, agama. Yang selanjutnya ada konflik antar generasi, itu seperti perbedaan dari generasi yang sebelumnya dengan generasi yang baru. Udah itu Bu. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan saluran dari mobilitas. Mobilitas sosial itu ada institusi pendidikan, institusi keagamaan, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, amandemen, Menker, dan ikatan pernikahan dan konsumsi budaya. Apa sudah paham? Sudah. Sudah Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, video dan materi yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.